Kezia, Adnan, Muhammad Fareza, Cynthia, Nyoman. Untuk ketua kelas dipersilakan memimpin doa. Sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Selamat pagi, Bu. Kami putra putri SMK Negeri 1 Bandit, kami guru beriman pada Tuhan, siap menjadi akses dan kakak profesional di bumi Indonesia. Tegak teguh setia mengejar cita-cita, sopan dan bersusila untuk jadi yang pertama. Mari maju bersama. AI? Sudah. AI apa saja yang sudah pernah kalian pakai? ChatGPT, Gemini, bisa sebagai otomatisasi pemrograman dan skrip. Nah, ini yang nanti kita akan pelajari nih. Untuk AI kodenya kita menggunakan Gemini nanti. Kalau biasanya pemrograman dan skrip itu dilakukan dengan manual, kita ketik promnya manual, itu akan sangat lama dan tidak sangat efisien. Tapi dengan bantuan AI kita ubah tuh. Yang cara kita ngetik manual, kita cuman perintahkan dia untuk buat apa. Setelah buat apa, kita perintahkan, dia akan memberikan tuh referensi. Di mana AI dapat referensinya? Banyak orang-orang yang sudah masukkan prompt. Dia itu belajar. Misal Cynthia memberi masukan kepada si AI-nya. Saya ini orangnya berkulit putih, kecenderungan saya berambut lurus. Nah, nanti si AI belajar, oh berarti kalau misalnya manusia berkulit putih, rambutnya lurus. Nanti datang lagi si Sarah misalnya. Sarah tanya ke AI, buatkan saya foto wanita berkulit putih. Nah, nanti yang muncul AI-nya ya wanita berkulit putih dengan rambut lurus. Nah, kalau misalnya Sarah kurang cocok kalau dia rambutnya lurus, Sarah masukkan kalau saya tidak mau berambut putih. Saya tidak mau berambut lurus, saya maunya rambutnya keriting. Nah, nanti dia berubah. AI belajar lagi. Oh, berarti manusia yang kulitnya putih belum tentu rambutnya lurus, kayak gitu. Nanti di project pemrograman dan skrip ini kita akan membuat blog. Ini kita masuk ke blog ya. Secara sederhana sebenarnya pemrograman itu bisa dilakukan dengan banyak aplikasi. Tapi saya memilih aplikasi yang sangat sederhana, yaitu blog. Kenapa blog? Karena blog itu memanfaatkan AI Gemini untuk blog. Kalau blog yang biasa kita buat blog, menyusun kalimatnya sendiri, tata letaknya kita buat sendiri, tema kita buat sendiri. Tapi dengan AI Gemini kita bisa menuangkan ide konten, kerangka artikelnya bisa kita buat, terus nanti dia akan memunculkan langsung si blognya.
tanpa kita harus mengatur jarak tulisan ke tulisan lainnya atau fotonya bagaimana, itu sudah AI yang buatkan. Ayo kita coba membuat sebuah blog. Saya akan mencontohkan, mempraktekkan bagaimana kita bisa membuat sebuah blog dengan bantuan Gemini. Yang pertama, kita masuk dulu ke blognya. Di sini saya pakai blogger.com ya, karena gratis. Dan kalian juga bisa akses. Kita masuk dulu ke Chrome-nya, kemudian buka bloggernya. Masuk ke blognya. Di sini saya udah ada, tapi kita mau buat baru. Ini blog ya, yang logonya seperti ini. B, warnanya orange. Kita bisa masuk buat blog baru. Buat blog baru. Judulnya kita buat aja SMK bisa, SMK hebat. Nah, ini untuk alamat blogspotnya. Tetap kita pakai manual, kita ketik aja mau blogspotnya apa namanya. Saya buat Nah, ini sudah masuk ke blognya. Ini blognya sudah jadi. Terus kita tambahkan tuh artikel. Untuk menambahkan artikelnya, kita buat postingan baru. Nah, ini postingan barunya ya. Postingan barunya, di postingannya tinggal kita kasih judul aja. Saya buat judulnya TJKT membuat blog. Nah, di sini kan biasanya kita buat nih. Kalau kita menulis biasa, kita tulis blognya, terus kita jadikan, itu langsung jadi kan. Tapi kita harus atur tuh, memakan waktu yang sangat lama. Makanya kita gunakan bantuan Gemini. Ketik aja di browsernya Gemini. Nah, di sini kita buat prompt untuk Gemininya. Kenapa kita harus buat prompt? Karena dia belum mengerti apa yang kita mau. Semakin lengkap yang kita berikan, penjelasan yang kita mau, semakin detail, semakin persis juga dia membuat blognya. Di sini saya minta buatkan saya kode HTML dengan topik artikel dengan artikel belajar membuat blog. Tentukan target audiensnya. Ini saya buat target audiensnya siswa SMK. Terus kerangkanya saya masukkan ada pendahuluan, isi, dan kesimpulan.
Coba kita lihat ya, apakah dia akan memberikan itu. Ya, dia kasih kode nih. Masih berjalan. Jangan langsung di copy ya, kalau misalnya ini masih jalan. Karena dia masih membuat. Tuh, masih buat dia. Nah, ini kan bloknya jadi di sebelah sini ya. Jadi, kita coba dipakai untuk dipublish-nya. Kita copy ini, copy kode ini ke postingan ini. Di sini, di postingan ini ada tombol ini. Ada icon pensil. Icon pensil ini ada dua. Yang pertama tampilan menulis. Kelihatan ya? Tampilan menulis dan tampilan HTML. Kalau kita mau pakai coding, kita pakainya tampilan HTML. Tapi kalau kita mau nulis manual, kita pakainya tampilan menulis. Di sini karena kita pakai HTML tadi, kita masukkan ke HTML. Sudah masuk ke sini. Kita kopikan saja yang tadi. Ini sudah tercopy, kita publikasikan dulu. Sudah terpublikasi, kita bagikan. Coba kita lihat untuk salin linknya. Nah, blognya sangat sederhana sekali kan? Tidak ada apa-apa, cuman tulisan aja. Nah, kalau kalian kurang puas dengan blog seperti ini, kalian bisa menambahkan di chat yang tadi. Di Gemini ini dia masih ngobrol sama kita, selagi ini masih ada, dia masih bisa ngobrol, kita minta lagi sama dia. Buatlah lebih menarik. Dan kekinian. Nah, tampil nih, dia kasih. Coba kita lihat apakah dia bakal berubah. Kita lihat ya, apakah dia berubah. Kita masuk ke postingan yang tadi. Ini, kode yang awal ini kita hapus dulu. Kita hapus, kita ganti dengan yang baru. Kita ganti dengan yang baru, terus perbaharui. Kita lihat blok yang tadi berubah atau tidak. Nah, berubah ya. Berubahnya nggak signifikan, karena belum saya kasih tema. Coba kita kasih tema. Berikan dengan template. Kita coba lagi, kita ubah. Sama ya, ngubahnya kita blok, kita ganti semua. Terus kita publish. Nah, berubah dia. Berubahnya kayak gini. Kalau kalian mau lebih indah lagi dan terbarukan,
kalian buat lagi. Kalian suruh mereka, wah ini saya kurang cocok nih, mau ubah lagi. Nah itu bisa ya. Siapa namanya? Nama WA-nya. Kelompok 1. Siapa tadi yang kirim? Oh ini. Coba kita tampilin ya punya teman kalian ini yang sudah jadi. Wah indah ya. Ini sudah ada dua teman kalian yang sudah jadi. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil blog kami dengan judul apa tuh judulnya? Dengan judul TKJ jurusan anti galau buat masa depanmu. Kalian bingung mau masuk SMA atau SMK? Jangan panik. Saja presentasi dari kami membuka sesi tanya jawab. Jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Siap, izin menjawab dari kelompok 4. Kami memilih blog tersebut karena di dalam blog ini TKJ menjelaskan betapa pentingnya bagi perkembangan zaman, dan jika kita lihat dari perkembangan zaman saat ini, teknologi sangat relevan bagi kehidupan, dan kami memilih anak SMP sebagai target audiens. Izin menambahkan. Dan target audiens kami adalah siswa-siswi SMK. Fokus utama dari blog yang telah kami buat adalah menjelaskan konsep subnetting dengan cara yang mudah dipahami, menarik, dan kekinian dengan menggunakan desain visual yang estetik. Kami merancang blog ini semenarik mungkin agar materi yang sering dianggap sulit menjadi materi yang menyenangkan dan mudah dipahami. Tujuan dari dibuatnya blog ini adalah untuk membantu para calon ahli jaringan di SMK untuk menguasai fondasi penting dalam dunia IT dan menjadi profesional yang kompeten. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Izin bertanya? Silakan, saya Irfan Nusran dari kelompok 2. Saya ingin menanyakan apa fokus utama blog teknis komputer, jaringan, dan komunikasi. Izin menjawab. Fokus utamanya adalah menyediakan panduan subnetting yang mudah dipahami, mekanik, menarik, dan kekinian. Khusus untuk siswa SMK TKJ dan telekomunikasi. Terima kasih atas jawabannya. Siap, izin menjawab. Menggunakan desain visual menarik seperti judul berwarna, gambar bersedau, garis, pemisah estetik, daftar poin gaya, kartu blog info menonjol, dan desain hashtag modern.
Ya, sudah. Ya, beri tepuk tangan dulu untuk Sekian, terima kasih presentasi dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi. ini aja. Selama ini apa hal yang paling berkesan? Ya, ya. Yang berkesan bagi saya sendiri, AI bisa membantu kita di kehidupan sehari-hari dan menolong kita mengetahui hal baru. Ya, tepuk tangan dulu. Robot-robot melawan dan menguasai jalanan. Manusia yang selamat diburu habis-habisan. Akankah kita bisa bertahan? Oke. Jangan takut dulu. Ini cuma AI yang ada di film-film. Nyatanya, mereka nggak senyelengin itu. Tapi, apa iya? Apakah ada ancaman tersembunyi dari AI? Sebelum ke situ, ayo kenalan sama mereka. Simpelnya banget, AI adalah program yang didesain untuk berpikir dan ngambil tindakan kayak manusia. Mereka bahkan bisa belajar sendiri lewat latihan yang dikasih programnya, biar bisa diajak ngobrol, ngolah informasi, sampai punya kesadaran selevel anak bayi. Dan fitur-fitur keren inilah yang bikin CEO Tesla sampai prediksi kalau AI bisa lebih pintar dari manusia. Yang sebenarnya ini juga bisa jadi tanda bahaya, seperti yang pernah dibilang oleh sang rumus theory of everything. Tapi apakah dunia akan segera hancur karena AI? Ternyata enggak juga. Karena bukan memburu manusia, tapi mereka bakalan jadi pesaing kita di pekerjaan. Dan kalau kita merasa pekerjaan kasar yang terancam dan yang industri kreatif itu aman, coba pikir lagi deh. Karena sekarang udah ada program yang bisa bikin gambar apapun sesuai instruksi dalam hitungan detik. Dia yang bisa bikin lagu tanpa perlu les musik, atau sampai program yang bukan cuma bisa bikin caption yang instan, tapi juga bisa nulis buku dalam 24 jam. Jadi, apakah para desainer, musisi, sampai penulis juga akan segera digusur oleh AI? Ya, AI emang bisa jadi pesaing manusia, tapi bukan berarti kita akan langsung kehilangan pekerjaan gitu aja. Karena ibarat obeng atau kalkulator, AI juga alat yang diciptain untuk membantu kita. Biar pekerjaan kita lebih cepat selesai, gak makan banyak tenaga, dan ngasilin lebih banyak barang. Dan walaupun AI udah berkembang pesat, mereka juga tentunya belum bisa nyaingin kreativitas kita, apalagi rasa simpati dan empati. Bakat-bakat inilah yang harus dilatih sama generasi muda biar bisa jalan beriringan dengan perkembangan teknologi. Dan topik ini juga lah yang jadi satu bahasan penting yang didiskusiin sama para pemimpin dunia di G20 tahun ini. Salah satunya lewat diskusi pemuda negara-negara G20, yaitu Y20, yang fokus meningkatkan skill dan literasi pekerja di bidang digital sampai kebahasannya orang muda buat mikirin cara beradaptasi dari tantangan derasnya laju perkembangan teknologi. Hasil diskusi yang sudah dilakukan bulan-bulan ini akan diserahkan dalam bentuk rekomendasi yang fokus ke 4 isu prioritas. 2 diantaranya tadi membahas tentang ketenagakerjaan pemuda dan transformasi digital. Dokumen ini nantinya akan dibawa oleh Pak Presiden Jokowi untuk didiskusikan lebih lanjut dalam Forum G20 di Bali pada November 2022 yang harapannya nanti hasilnya bisa dirasain sama seluruh warga negara G20 lain. Jadi itulah dia AI dan segala cerita, mulai dari tantangan sampai peluangnya. Selain kita perlu melajari dan menyikapi AI dari dua sisi, kita juga harus punya sifat satu ini, ya, curiosity. Sebagai generasi muda,
harus terus penasaran sama perkembangan teknologi, biar bisa beradaptasi dan ikut ambil bagian. Karena kalau kita cuek dan terlalu terlena sama kecanggihannya, bukannya nggak mungkin di masa depan nanti kita semua akan jadi pengangguran. Dan seperti biasa, terima kasih.